Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan, Kebumen rahimakumullah. Salah satu harapan yang kita ingin capai melalui kajian semacam ini adalah menumbuhkan semangat melalui keteladanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menelaah mengenai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, insyaallah kita akan mampu memposisikan diri secara benar. Di manakah kita? Sehingga yang semangatnya masih kurang diharapkan terpacu untuk meningkatkan semangat. Yang merasa bibit-bibit ujub dan takabur itu muncul di hati, merasa sudah banyak berbuat, merasa telah berjasa untuk agama, diharapkan mampu memposisikan diri. Oh, ternyata kita masih belum ada apa-apanya. Kita masih belum seujung jari dengan apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat untuk Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena yang telah mereka berikan untuk Islam adalah semua yang mereka punya. Tidak ada yang tersisa. Miliki semuanya tanpa terkecuali diberikan untuk Islam. Sudah tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu gambaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berbeda dengan kita yang masih berpikir untuk membagi, bukan hanya berbagi rata, bahkan bagian yang disisihkan untuk kita sendiri itu jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan untuk Islam. Waktu, tenaga, pikiran, kekayaan, dan apapun yang kita punya, nyatanya prosentase
yang kita berikan untuk Islam. Untuk Islam itu artinya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya apa yang diberikan lillah untuk Allah sesungguhnya untuk kita sendiri, kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dan tidak membutuhkan apa yang kita punya. Bukankah kita dan apa yang kita punya sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu lebih. Kita kembali kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus malam hari ini yang akan kita bicarakan adalah seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statusnya sepupu. Jadi anak paman, anak pakde. Nama beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Dengan sahabat Ali bin Abi Thalib terpaut 10 tahun lebih tua. Ja'far bin Abi Thalib kakak, sementara Ali bin Abi Thalib adik, terpaut 10 tahun. Nah, saudaranya yang satu lagi, yaitu Aqil, itu pun terpaut 10 tahun. Jadi punya anak laki-laki, 10 tahun kemudian punya anak lagi, 10 tahun lagi baru punya anak. Jadi usia yang jarak usia antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Ali bin Abi Thalib itu 10 tahun. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala menyebutkan beberapa gelar untuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama As-Sayyid, Asy-Syahid, Al-Kabirus Sya'an, Alamul Mujahidin, Masya Allah, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang tokoh terhormat, salah seorang syahid di dalam sejarah Islam, mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam. Beliau pun teladan dan lambang kaum mujahidin fisabilillah. Siapapun yang menginginkan menjadi mujahid fisabilillah, tiru dan contohlah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ingin menjadi seorang mujahid, tiru dan contohlah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau adalah Ibnu Ammi Rasulillah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib termasuk sahabat yang melaksanakan hijrah 2 kali. Karena hijrah yang pertama itu dari Mekah menuju Habasyah, melintasi Laut Merah ke daratan Afrika. Hijrah yang kedua dari Mekah ke kota Madinah. Tidak semua sahabat melakukan kedua hijrah ini. Ja'far bin Abi Thalib termasuk yang melakukan 2 hijrah, dari Mekah ke Habasyah, kemudian dari Mekah ke Madinah. Walaupun nanti kita mendapatkan keterangan bahwa hijrahnya dari Mekah Habasyah ke Madinah, tetapi terhitung 2 hijrah radhiyallahu ta'ala. Kisah beliau radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Habasyah itu cerita yang luar biasa.
Ketika umat Islam mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menekan, mengintimidasi, sehingga kaum muslimin tidak bebas dan tidak leluasa untuk beribadah. Rasa takut dan cemas itu terus membayangi. Karena ancaman-ancaman, bukan hanya sekedar ancaman, bahkan tindakan fisik pun sudah dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah karena kita hidup dan tinggal di sebuah negeri kita, negeri Indonesia yang kita cinta ini, dalam suasana aman, damai dan tentram, sehingga kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karunia yang tidak boleh dilupakan. Kemudian menyaksikan para sahabatnya ditekan dan diintimidasi melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah, pindah tempat, mencari lokasi yang memungkinkan beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Inna bi ardil habasyah malikan la yuzlamu ahadun indah falhaqu bi biladih hatta yaj'al Allahu lakum farajan wa makhraja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang raja di negeri Habasyah. Di dalam wilayah kekuasaannya tidak ada satupun yang terzalimi. Karena raja itu adil, bijak. Sehingga kata Nabi, la yuzlamu ahadun indah, tidak ada satu orang pun yang terzalimi pada wilayah kekuasaannya. Kata Nabi, falhaqu bi biladi, berangkatlah kalian ke negeri tersebut. Semoga Allah berikan untuk kalian jalan keluar yang terbaik. Maka setelah mendapatkan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan pengarahan seperti itu, para sahabat berkelompok-kelompok dengan jumlah yang kecil mulai mengatur perjalanan dari Mekah, sembunyi-sembunyi, kelompok-kelompok kecil, sampai di perkampungan di tepi Laut Merah. Mereka sewa kapal kemudian menyeberang, melintasi Laut Merah sampai ke negeri Habasyah. Bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai seperti itu perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan para sahabat Rasulullah. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya ibadah tenang. Apapun akan dikorbankan asalkan ibadahnya tenang. Ya berbeda dan jauh sekali bedanya dengan kita. Sebenarnya ibadah udah tenang, tapi kita sendiri yang cari-cari masalah, akhirnya ibadahnya nggak tenang. Sebenarnya hidup udah cukup, penghasilan udah cukup, reko-reko itu masa main-main. Reko-reko itu apa Pak Dagir? Wong Jogja ini reko-reko, model-model lah, tanahan bilangnya model-model. Jadi wis cukup, udah cukup lebih bahkan. Tapi model-model, nambah maning, nambah usahanya maksudnya. Ya. Itu. Akhirnya yang sudah kehidupan itu baik, normal, pikirannya nambah, ibadahnya nggak tenang. Kalau misalkan nambah terus ibadahnya tambah khusyuk, mah kita dukung, maju ke depan. Tapi coba nilailah secara jujur, apakah ibadah itu semakin tenang ataukah tidak, kan begitu. Mereka para sahabat meninggalkan kampung halaman, harta benda tidak ada yang dibawa kecuali yang memang mampu untuk dibawa. Itu diam-diam.
Udah gak mikir tanah, gak mikir rumah, gak mikir kerabat, keluarga, tinggal semua. Yang penting ibadahnya tenang. Karena ketenangan di dalam ibadah itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Ketika ibadah yang kita kerjakan, kita lakukan dan kita lalui dengan ketenangan, baru kita nataladzal. Nataladzal itu artinya bisa merasakan lezatnya ibadah. Karena ibadah amal soleh itu juga punya rasa. Saat kita lakukan dengan tenang, nikmat sekali ibadah itu. Tapi coba kalau misalkan sholat aja, pikiran kita bercabang, bahkan rantingnya banyak. Sholat yang kita kerjakan kayak tidak berasa apa-apa, tanpa ruh. Kenapa? Ya karena reko-reko tadi sih, model-model ya. Keinginannya terlalu banyak, sehingga tidak mengukur diri sebenarnya umur dia itu berapa, yang tersisa masih berapa. Sama-sama gak tahu kita. Tapi kan kita juga sama-sama sepakat umurnya pendek. Untuk saat ini sepanjang apapun dan selama apapun hidup dunia, berapa puluh tahun sih? 100 tahun. Udah terlalu lama itu. Maka yang membuat hidup tenang dan tentram itu ketika kita berani untuk mengambil keputusan, putus, pangkas segala keinginan yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Putus, pangkas semua rencana yang akan mengganggu ketenangan ibadah. Akan bahagia hidupnya. Tapi kalau keinginannya banyak, angan-angannya banyak, tidak akan mungkin dia bisa merasakan ketenangan. Umur manusia pendek, tapi angan-angannya panjang, terlalu banyak. Seringkali kita disibukkan dengan pikiran, memikirkan sesuatu, sebelum yang kita pikirkan selesai, udah muncul lagi pikiran yang lain. Kita punya satu rencana itu belum terlaksana, sudah ada godaan untuk membuat rencana berikutnya. Hidup susah, jadi sempit. Qasrul amal, memangkas dan memotong angan-angan, itu cara untuk hidup bahagia, tenang. Jadi agenda dan target hidupnya itu dikit. Kalau yang keinginannya banyak, tidak mampu mengendalikan diri untuk memangkas dan memotong rencana-rencana tersebut, akhirnya itu tadi, belum selesai udah pikir yang lain. Sholat ya, sholat ini baru bangun rumah, ini baru bangun rumah, atapnya aja belum jadi, ini udah mulai mikir apa jenis keramiknya misalkan. Atapnya belum jadi, sudah tenggelam dalam cerita perkeramikan dalam sholat tadi. Ini keramik apa, warnanya apa ya, ukurannya pirangnya, mikir gitu. Udah gitu terus ketemu di pojok ruangan, ini masih dalam bayang-bayang, masih dalam sholat, udah mikir besok nganggo akuarium apa ora ya. Akhirnya nggak tenang, hidup itu tidak tenang. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengejar ketenangan dalam ibadah sampai siap untuk melintasi lautan, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Tinggal di negeri orang, dan mereka pun akhirnya menemukan ketenangan yang diinginkan. Tetapi syaitan tidak akan diam dan tidak pernah berhenti untuk mengganggu ketenangan ibadah.
mencari dan menemukan ketenangan dalam ibadah, lantas kita juga menemukan hal-hal yang mengganggu ketenangan ibadah itu, yakinlah itu tipu daya dari syaitan. Syaitan tidak tinggal diam. Orang-orang Quraisy mengutus atau mengirim utusan yang dipimpin oleh dua orang, yaitu Amr ibn al-As dan Umarah ibn al-Walid. Ini negosiator namanya. Negosiator itu orang yang punya keahlian dalam nego. Jadi utusan orang-orang Quraisy. Mereka faham bahwa Raja Habasyah yang bergelar An-Najasyi adalah orang yang adil, jujur dan bijak. Itu dikenal oleh masyarakat dunia ketika itu. Maka yang mereka lakukan adalah suap. Dari zaman dulu, salah satu cara yang digunakan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin melalui suap harta. Ketika mereka sampai di negeri Habasyah, target mereka adalah memulangkan kembali kaum muslimin ke Mekah. Memulangkan kembali kaum muslimin ke Mekah. Padahal kalau dipikir-pikir mestinya gak usah dipulangin. Lawang di Mekah aja mereka ditekan, diintimidasi. Giliran sudah rela untuk meninggalkan negeri sendiri, kok malah dipulangin. Padahal nanti disuruh pulang, nanti akan ditekan dan diintimidasi lagi. Intinya apa? Mereka tidak mau diam. Mereka tidak senang kalau kita umat Islam itu tenang dalam ibadah. Ada saja cara yang mereka lakukan supaya ibadah kita itu ya terganggu. Cara yang mereka lakukan suap, mereka bawa hadiah-hadiah khas dari Mekah. Kemudian mereka temui para pendeta-pendeta, karena Raja Najasyi waktu itu adalah Nasrani. Kerajaannya adalah kerajaan Nasrani. Para pendeta-pendeta itu ditemui, tokoh-tokoh agama yang punya suara. Ditemui terus dikasih suap hadiah. Cerita ini pokoknya tugas kalian satu aja. Bagaimana mendukung kami supaya raja memulangkan kembali anak-anak kecil itu. Jadi tujuannya cuma ngomong, ya gitu. Betul, dibayar. Utusan Quraisy itu kan resmi datang, kemudian disambut oleh sang Raja Najasyi. Disambut oleh Raja Najasyi, mulailah mereka memfitnah, merekayasa data dan informasi tentang kaum muslimin. Mereka dijelek-jelekan, mereka dipojokkan dan disudutkan. Tetapi Raja Najasyi, karena beliau bijak dan adil, mengatakan, oh saya tidak bisa memutuskan sampai saya bertemu langsung dengan mereka. Akhirnya Raja Najasyi pun memanggil kaum muslimin. Kaum muslimin sudah mendengar informasi bahwa orang Quraisy ingin memulangkan kembali mereka ke Mekah. Ketika mereka dipanggil untuk bertemu dengan Raja Najasyi, mereka bermusyawarah siapa yang akan menjadi juru bicara umat Islam. Karena menjadi juru bicara itu bukan sekedar ngomong. Diperlukan kecerdasan, ilmu, kekuatan, dan ketenangan, mental yang kuat, mempunyai pilihan kata yang tepat. Itu kan kriteria seorang juru bicara yang baik. Akhirnya mereka sepakat, siapa yang dipilih? Ja'far bin Abi Thalib. Yang dipilih adalah Ja'far bin Abi Thalib. Itu tugas mulia dan berat. Tugas mulia dan berat. Marilah kita saksikan dan kita resapi kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara umat Islam. Runtut, sistematis, tidak gambiar. Apa yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib di majlis saat itu
di hadapan Raja Najasyi, para penasehat raja dari kalangan pendeta dan lainnya, di hadapan utusan orang-orang Quraisy, Ja'far bin Abi Thalib dengan ketenangannya yang luar biasa mampu menjelaskan dan menerangkan situasi itu dengan cara apa? Sistematis, urut, runtut, runut, urut, runtut, runut. Jadi betul-betul rapi. Orang yang mendengarnya pasti mengiyakan. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ala syirki na'budul awthan wa na'kulul maitah wa nusi'ul jiwar wa nastahillul maharima wad dima. Runtutnya coba sistematis. Kata Ja'far bin Abi Thalib, wahai raja, kami dulunya termasuk orang-orang yang tenggelam dalam kesyirikan. Kami beribadah dan menyembah patung berhala. Dulu bangkai kami konsumsi. Kehidupan kami dulu terbiasa untuk mengganggu dan menyakiti tetangga sendiri. Darah, hubungan rahim, itu kami halalkan. Kami nggak peduli dengan darah. Kami tidak peduli dengan silaturahim dan seterusnya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib mengkondisikan situasi awalnya seperti apa? Dalam keburukan, dalam kejelekan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib melanjutkan, "Faba'atsallahu ilaina nabiyyan min anfusina na'rifu wafa'ah wa sidqah wa amanatah." Ini kan namanya sistematis, itu bertahap, runtut gitu ya. Kata Ja'far bin Abi Thalib selanjutnya, setelah itu wahai raja, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk kami seorang nabi. Allah mengirim seorang utusan untuk kami. Utusan itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Utusan itu adalah berasal dari kami sendiri. Orang yang sudah kami kenal selalu tepat janji. Orang yang selama ini kami kenal jujur dan tidak pernah berbohong atau berdusta sepatah kata pun. Orang yang selama ini kami kenal amanah dan terpercaya. Itulah Nabi yang diutus untuk kami. Ini kan sistematis banget. Artinya tidak ada alasan untuk kemudian meragukan orang tersebut sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kejujuran itu ya menjadi nilai yang sangat plus banget. Orang gak jujur aja, dia pengennya punya pegawai jujur. Dia pengusaha gak jujur, tapi kalau dia buat iklan gitu dicari karyawan yang jujur. Dia sendiri gak jujur. Ya, cukuplah bukti bahwa orang jujur itu sangat tinggi kedudukannya dicari-cari sama orang yang tidak jujur. Jadi orang tersebut yang menjadi utusan dari Allah sebagai nabi itu kami kenal baik dari kecil. Siapa dia, kerabat nasabnya, bukan siapa-siapa, artinya bukan orang lain. Fada'ana ila an na'budallaha wahdah wa nasilar rahim wa nuhsinal jiwar wa nusalliya wa nasum. Kemudian Nabi tersebut pun mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada patung, tidak kepada berhala. Sang Nabi memerintahkan kami untuk menjaga silaturahim. Nabi tersebut perintahkan kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Kami diajak melaksanakan sholat, kami diajak berpuasa. Ini dalam riwayat yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah, riwayatnya lebih lengkap, lebih panjang dari ini. Dalam riwayat tersebut ditambahkan, setelah diterangkan runtut seperti itu, tetapi setelah kami sambut Nabi tersebut, masyarakat kami menyatakan ketidaksukaannya. Kami ditekan, kami diintimidasi, kami dilarang untuk mengikuti Nabi tersebut
Dalam situasi seperti itu, wahai raja, kami mendapatkan informasi bahwa di negeri ini diperintah seorang raja yang adil dan bijak. Maka dari tempat yang jauh, dari kampung halaman kami datang kemari memilih Anda, bukan orang lain. Wah, ini kan luar biasa kan ya. Cerdasnya, Masya Allah. Beruntun. Artinya siapapun yang mendengar saat itu pasti langsung mendukung. Apalagi memang disampaikan semuanya kebenaran, bukan hanya pandai bermain kata atau bersilat lidah. Enggak, memang betul-betul jujur yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi raja harus mengambil keputusan. Sejumlah orang datang ke dalam wilayah kekuasaannya dari negeri Mekah. Tidak berapa lama datang utusan resmi dari orang-orang Mekah. Mereka menuntut raja agar memulangkan kembali mereka ke Mekah. Raja harus mengambil keputusan An-Najasyi karena beliau adil dan bijak. Sebelum mengambil keputusan, mereka dihadirkan kaum muslimin. Yang menjadi juru bicara siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Raja memberikan kesempatan kepada umat Islam memberikan keterangan, untuk menyampaikan keterangan. Ja'far bin Abi Thalib, disitulah kemampuannya di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang juru bicara radhiyallahu anhu. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tadi runtut sekali. Kami dulu, kalau bahasa ringkesnya kan, kami dulu orang jahat. Kejahatan banyak kami lakukan. Terus ada orang menyatakan dirinya utusan Allah. Orang itu kami kenal baik, jujur, terpercaya, amanah, tepat janji, top orangnya. Dia mengajak kami untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan jahat yang biasa dilakukan. Akhirnya kami ikut berbuat baik, yang jahat ditinggalkan. Seperti itu kok malah dimusuhi sama dibenci oleh orang-orang di sekitar kami. Dimusuhi, dibenci. Akhirnya kami dapat informasi kalau ternyata di negeri ini raja yang memerintah itu raja adil, sehingga siapapun yang tinggal di situ tidak akan terzalimi. Akhirnya kami sepakat meninggalkan kampung halaman, pindah ke negeri ini, di negeri sang raja, supaya mendapatkan keamanan dan ketenangan. Udah, mana lagi pasti berhasil itu diplomasi seperti itu. Radhiyallahu ta'ala. Akhirnya yang jelas di ujung cerita Raja Najasyi kemudian menjamin. Raja Najasyi menjamin ketenangan mereka, yaitu kaum muslimin di negeri Habasyah, untuk melaksanakan ibadah. Tapi yang jelas inti dari cerita ini adalah kelebihan dan kemampuan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam menyampaikan kebenaran. Nah, maka kita harus belajar banyak dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, harus sistematis dan runtut. Nah, kalau bisa lengkap pun kami. Kalau bisa lengkap pun kami. Jangan langsung dipotong, jangan pula langsung di ujung cerita, enggak. Selengkap mungkin, sehingga orang yang mendengar bisa mengambil keputusan. Sehingga orang bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Misalkan, sebagai contoh, ada anak-anak muda punya ghirah atau semangat berislam secara baik dan benar. Anak-anak muda di sebuah kampung misalkan pengen Islam dengan Islam yang benar, seperti Islam yang diajarkan Nabi SAW. Ternyata ada beberapa pihak yang gak suka. Timbul konflik di situ. Didatangkan tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan dihadirkan. Maka juru bicaranya harus mencontoh Ja'far bin Abi Thalib. Dia tinggal menyampaikan
Misalkan masyarakat ini teroris, ini macam-macam tuduhan ya. Aliran sesat. Maka anak-anak muda itu harus menunjuk juru bicara yang pandai memang, tenang. Tinggal disampaikan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil yang kami hormati. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kami. Saya dan teman-teman saya ini. Dulu kalau Pak Camat dan Pak Kapolsek, Pak dan Ramil ingin tahu, kami ini anak-anak muda nakal, Pak. Sukanya membuat keributan. Orang tua itu biasa kami bantah dan kami bentak-bentak, Pak. Kan itu caranya, kami bentak-bentak. Perbuatan-perbuatan tercela itu kami lakukan. Yang mencuri lah, membuat kebisingan di tengah jalan lah. Itu dulu kami, Pak, seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak, setelah sekian tahun kami hidupnya seperti itu, ya rokok, ya minum lah, sabung ayam lah, adu doro lah, darah ya, merpati itu, balap merpati, judi tapi itu kami lakukan, Pak, dulu. Tapi ada seorang teman kami, dia baru pulang dari pondok pesantren. Kami kenal dia, bukan orang lain. Dia ngajak bicara kami, menyadarkan kami. Terus akhirnya kebiasaan-kebiasaan jelek itu sudah tidak kami lakukan. Akhirnya kami mulai memakmurkan masjid, salat 5 waktu. Kami mulai membuat kajian-kajian pertemuan dia di masjid, di rumah, bergiliran. Yang kami baca Al-Quran, yang kami bahas hadis-hadis Nabi SAW. Tumbuh semangat di antara kami untuk meniru dan mencontoh Nabi SAW. Mulai teman-teman ini pakai jenggot, Pak, karena ternyata Rasulullah itu berjenggot. Ini tumbuh. Ternyata ketika kami ingin berubah seperti itu, kok ada pihak-pihak yang kurang bisa menerima. Maka muncullah konflik seperti ini. Silahkan Bapak yang memutuskan. Kan begitu caranya. Bukan langsung, ini maksudnya, dia Pak yang salah Pak, dia Pak yang salah Pak. Kan tidak demikian. Itu belajar dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini ilmu luar biasa. Ilmu luar biasa. Orang tua ingin menasihati anaknya, runtut sistematis. Bukan asal marah gitu aja. Kamu ini memalukan, kamu ini. Enggak. Tapi diajak duduk baik-baik. Lele. Kamu itu Bapak haramkan gini, gini. Runtut. Gitu. Bapak punya tekad dan cita-cita yang tinggi sekali. Karena Bapak sendiri bodoh ya. Bapak sendiri udah telat ngajinya nih. Maka harapan yang besar Bapak doa, ibumu juga doa. Ada sebuah keinginan yang kami harap Allah wujudkan. Nah, terus begitu, boleh nasihati. Tapi terus terang aja, Bapak hari ini kecewa. Tapi kamu gak usah kecil hati, karena Bapak yakin kamu bisa memperbaiki diri. Kan gitu kan. Jadi runtut. Radhiyallahu anhu, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Setelah sekian waktu tinggal di negeri Habasyah, maka Ja'far bin Abi Thalib pun menyusul Nabi SAW ke kota Madinah. Pada waktu beliau tiba di kota Madinah, bertepatan pada saat umat Islam baru saja berhasil menguasai dan menaklukkan benteng Khaybar. Baru saja menaklukkan benteng Khaybar. Beberapa bulan kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai salah satu dari beberapa nama yang akan menjadi panglima perang dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Banyak sahabat menjelaskan bahwa ketika Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, itu terpancar jelas
riang gembiranya di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang karena Rasulullah cinta, sayang kepada sepupunya. Bagaimana tidak sayang dan tidak cinta kepada sepupunya? Ja'far bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, gelombang pertama yang masuk Islam. Ketika rata-rata orang memusuhi, membenci, minimalnya meragukan, Ja'far bin Abi Thalib masuk mula-mula ke dalam Islam. Bahkan dalam salah satu riwayat, nomor urut beliau radhiyallahu anhu, nomor urutnya 32. Orang ke-32 yang masuk Islam. Dari Abu Bakar Siddiq, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan seterusnya. Berarti kan termasuk gelombang pertama yang masuk Islam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam senang sekali ketika pasukan yang akan berangkat ke Mu'tah itu dipersiapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum Zaid." Yang menjadi panglima kalian adalah Zaid bin Harithah. Fa in usiba fa Ja'far. Kalau Zaid bin Harithah gugur, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fa in usiba Ja'farun fa ibnu Rawahah. Kalau misalkan Ja'far pun meninggal dunia, maka sebagai penggantinya adalah Ibnu Rawahah. Baru kali itu Nabi SAW menunjuk panglima secara berantai. Sebelum-sebelumnya Nabi SAW kalau menunjuk nama seseorang untuk panglima, ya satu orang aja. Panglimanya Ali bin Abi Thalib, panglimanya Umar bin Khattab, panglimanya misalkan begitu. Tapi dalam perang Mu'tah, Nabi Muhammad SAW menyebut 3 nama sekaligus. Zaid bin Harithah, kalau gugur Ja'far, kalau gugur Ibnu Rawahah. Berangkat pasukan tersebut, terjadi perang Mu'tah. Zaid bin Harithah gugur seperti yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Setelah Zaid gugur, yang menggantikan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun meninggal dunia, gugur. Setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, gugur juga. 3 panglima Islam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Ini mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kejadiannya jauh di Mu'tah. Nabi SAW di Madinah naik mimbar. Naik mimbar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ala ukhbirukum an jaishikum?" Mau enggak kalian aku informasikan tentang kondisi pasukan Islam sekarang ini? Innahum laqul aduwa. Mereka sudah berjumpa dengan musuh. Ini di Madinah loh Nabi Muhammad SAW. Tapi mampu memberitakan kejadian yang ada di Mu'tah. Mukjizat dari Allah. Mereka sudah bertemu dengan musuh. Fa usiba Zaidun syahidan fastaghfirulah. Zaid gugur sebagai syahid. Mohonkan ampun untuknya. Thumma akhadha al-liwa'a Ja'farun fashadda 'ala an-nasi hatta qutil. Setelah itu bendera panglima pun diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berperang sampai pun terbunuh. Thumma akhadahu Ibnu Rawahah. Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Ibnu Rawahah. Fa athbata qadamai hatta usiba syahidan. Kemudian beliau tegak berdiri di atas kedua kaki sampai kemudian terbunuh sebagai syahid juga. Thumma akhadha al-liwa'a Khalidun. Kemudian bendera kepemimpinan pun diambil oleh Khalid ibn al-Walid. Walam yakun minal umara wa ammara nafsah. Khalid ibn Walid tidak termasuk nama yang disebut Nabi pada pesan untuk memilih pimpinan secara berantai tadi. Beliau yang kemudian mengambil inisiatif. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi. Nabi Muhammad mengangkat kedua jarinya sambil mengatakan, Allahumma huwa sayfun min suyufik fansurhu ya Allah. Dia yaitu Khalid ibn Walid adalah salah satu pedangmu ya Allah, tolonglah dia. Maka sejak itu sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu
mendapatkan gelar Saifullah, pedang Allah. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi panglima setelah gugurnya Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Thalib perang itu bertempur dengan gagah berani, semangatnya luar biasa. Sampai kemudian Ja'far bin Abi Thalib terjatuh atau turun dari kuda. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menyembelih kudanya itu, dibunuh, sembelih. Artinya sudah tidak berpikir selain berperang. Kematian bukan lagi sesuatu yang dihindarkan. Kenapa? Sudah berperangnya di atas tanah sambil bawa bendera. Ini kan luar biasa, patut ditiru, dicontoh. Memperjuangkan Islam itu ya sampai getih. Tahu getih ya? Getih itu yang berdarah-darah. Memperjuangkan Islam, menyebarluaskan dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah. Itu harus berkorban dan betul-betul berkorban. Selama ini masih banyak dari kita yang belum seperti itu. Masih tenang, masih santai. Perjuangan dan pengorbanan yang kita berikan masih belum seberapa. Tapi Ja'far bin Abi Thalibnya perjuangannya luar biasa tadi kan. Meninggalkan Mekah ke Habasyah ke Madinah. Setelah itu perang. Seperti situasinya demikian. Sudah gak berpikir untuk hidup. Yang difikirkan adalah surga. Sampai kemudian beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Terbunuh sampai tubuh beliau diriwayatkan itu terbelah dua. Ada riwayat mengatakan kedua tangan beliau ditebas oleh musuh. Ketika diteliti di bagian depan tubuhnya saja itu ada lebih dari 30 luka akibat senjata dari musuh. Anak panah, tombak, pedang. Bahkan dalam riwayat lain yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Ibnu Umar sahabat Nabi mengatakan, "Faqadna Ja'faran yauma Mu'tah. Fawajadna baina ta'natin wa ramyah bid'an wa tis'in. Wajadna dzalika fima aqbala min jasadi." Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kami waktu itu kehilangan jenazahnya Ja'far. Artinya dicari-cari gak ketemu. Setelah ketemu, kami hitung-hitung jumlah luka disebabkan tusukan senjata jarak pendek atau luka disebabkan senjata jarak jauh, anak panah atau tombak. Kami hitung, ini riwayat Bukhari, kami hitung lebih dari 90 luka. Wajadna dzalika fima aqbala min jasadi. 90 lebih luka itu ditemukan di bagian depan tubuh beliau radhiyallahu ta'ala. Karena memang para sahabat yang dicari memang kematian, begitu ya. Yang dicari memang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bunuh diri. Bukan kemudian bunuh saya. Artinya mereka sudah tidak mempertimbangkan mati. Yang mereka cari adalah surga. Yang mereka inginkan adalah membela Islam. Itu yang patut kita contoh juga. Getih kan gitu ya. Betul-betul siap berkorban dengan apapun yang kita punya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu istri Ja'far yaitu Asma bintu Umais menceritakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami. Fada'a Bani Ja'far. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil anak-anak putra-putranya Ja'far bin Abi Thalib. Kata Asma, fara'aituhu syammahum.
wa tarafat 'ainah. Saya saksikan Nabi alaihi salatu wasallam mencium anak-anaknya sambil kedua mata beliau berlinang air mata. Jadi kejadiannya di Mu'tah, tapi beliau sudah mendapatkan berita dari langit. Bahkan detailnya pertempuran itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita, termasuk gugurnya Ja'far bin Abi Thalib. Setelah itu Nabi Muhammad datang ke rumahnya Ja'far. Anak-anaknya Ja'far dipanggil, diciumin satu-satu sambil menangis. Kemudian saya bertanya, siapa yang bertanya? Asma bintu Umais, istri Ja'far. Ya Rasulullah, abalaghaka an Ja'farin syai'un? Wahai Rasulullah, apakah Anda mendapatkan informasi tentang Ja'far? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, qutila al-yaum." Benar, saya dapat informasi Ja'far hari ini telah gugur dalam medan pertempuran. Fakumna nabki wa raja'. Maka kami pun, saya dan anak-anak menangis. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam pulang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad syaghalu an anfusihim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sudah disibukkan dengan kesedihan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluarga yang kematian yang harus masak, ini menyediakan makanan buat tamu. Hadisnya sahih. Kalau teladan dari Rasulullah, keluarga yang sedang bersedih, itu yang justru kita buatkan makanan untuk mereka, untuk keluarga yang kematian. Bukan malah dibalik. Sekampung datang, yang repot keluarga yang kematian. Udah sedih, repot lagi. Ya enggak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma ja'at wafatu Ja'far, arafna fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-huzna." Ketika berita wafatnya Ja'far bin Abi Thalib tiba, kami melihat kesedihan itu jelas di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih sekali. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ra'aitu Ja'faran lahu janahani fil jannah." Aku menyaksikan Ja'far di surga mempunyai dua sayap. Kedua tangannya ditebas, Allah gantikan dengan sayap. Allah gantikan dengan sayap. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertemu dengan Abdullah, putranya Ja'far. Yang diucapkan adalah assalamu alayka ya bna dzil janahain. Artinya assalamualaikum wahai putra orang yang mempunyai dua sayap. Orang yang mempunyai dua sayap itu keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan untuk sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dunia masih pada usia muda, 30 tahun lebih sedikit, antara 32 sampai 34 atau 35 tahun. Usianya masih terlalu muda, tetapi usia yang